COVID-19 Wisma Atlet. Selamat malam, dengan saya Yufa dan bisa kami bantu. Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana? Oke, dengan Bapak Dedi dari Sumatera. Oke, baik. Baik, Bapak, apakah ada pertanyaan seputar COVID-19? Oke, baik. Saya ulangi apa pertanyaannya? Apa itu dari virus corona? Apa pengertian dari virus corona? Apakah betul pertanyaannya? Oke, baik. Saya jelaskan ya, Pak. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Nah, coronavirus jenis baru ini yang ditemukan adalah menyebabkan penyakit COVID-19. Baik, Bapak, apakah sudah cukup? Oke, baik. Untuk tanda dan gejalanya, Bapak, yaitu ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada batuk, ada pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Biasanya disertai dengan anosmia, Pak. Anosmia itu adalah hilangnya indera penciuman. Jadi ketika Bapak sudah tidak bisa merasakan atau mencium bau wangi-wangian, seperti itu. Oke, baik Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, untuk acara penularannya sendiri, yang pertama itu dengan tetesan cairan droplets Bapak, yang berasal dari bicara, batuk, atau bersin-bersin, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kontak pribadi yang menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Iya, baik. Nah, lalu saya jelaskan kembali bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama itu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu ada tinggal di rumah, belajar dan beribadah di rumah. Yang ketiga itu menggunakan masker ketika di luar rumah. Nah, untuk masyarakat dapat menggunakan masker kain yang dicuci dan digunakan kembali. Nah, jika untuk tenaga medis, memakai masker bedah atau memakai masker N95. Nah, yang keempat yaitu menghindari keramaian atau kerumunan massa, seperti itu. Nah, yang kelima itu menjaga jarak dalam berkomunikasi atau physical distancing, kurang lebih sejauh 2 meter ya, Pak. Iya, baik. Nah, adapun yang keenam yaitu sering mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer atau yang sering kita sebut antiseptik ya, Pak. Nah, yang berbasis campuran alkohol 70%, seperti itu. Baik, dan adapun yang terakhir Pak, ya jika Bapak mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih lesu, dan gangguan pernapasan, maka segera lapor kepada relawan desa COVID-19 atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat ya Pak. Iya, baik. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup jawabannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, baik. Saya ulangi apa pertanyaannya? Apakah bisa melakukan isolasi mandiri di lingkungan rumah atau desa? Apakah betul pertanyaannya seperti itu? Oke, baik Bapak. Saya akan jawab ya Pak ya pertanyaannya. Jadi, yang pertama ada ruang isolasi untuk ODP, yaitu ruang isolasi untuk ODP adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh relawan desa atau relawan COVID-19 yang telah direkomendasikan oleh puskesmas. Nah, ruang isolasinya bisa di sekolah, tempat ibadah, balai desa, atau rumah warga yang dipinjamkan, seperti itu.
Nah, lalu yang ketiga, memastikan tersedianya sarana mandi, cuci, dan kakus seperti memastikan tempat tidur yang layak, seperti itu. Iya, betul, baik. Nah, dan yang keempat itu memastikan pasokan penerangan listrik dan air yang bersih dan yang cukup ya Pak ya. Nah, yang kelima ada menyediakan papan informasi mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, ODP, apa itu ODP? Orang yang masuk atau kembali ke desa dari wilayah yang terjangkit. Nah, yang diputuskan oleh BNPB atau BPWD dan orang yang memiliki riwayat interaksi dengan pasien dalam pengawasan atau PDP atau yang sudah positif COVID-19 dan melakukan penanganan terhadap ODP sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, saya ulangi apa ya pertanyaannya? Siapa saja orang yang beresiko terpapar COVID-19? Apakah betul? Oke, baik. Saya jawab ya Pak ya. Nah, kelompok lansia dan orang dengan penyakit menahun atau kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit paru-paru selalu menjadi kelompok yang beresiko untuk mengalami sakit yang lebih serius. Karena untuk lansia tersendiri, sistem imunnya itu jelas berbeda dengan remaja ya Pak ya. Karena biasanya untuk lansia sendiri mereka sistem imunnya lebih menurun dibandingkan para remaja maksudnya, mohon maaf. Iya betul, baik. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup jawabannya? Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan kembali, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat.